Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jika berpikiran kamu dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan dianya kepada Allah dan Rasul. Jika memang kamu percaya kepada Allah dan hari kemudian, itulah yang sebaik-baik dan seelok-elok pengertian. Ketaatan kepada penguasa setelah diperhatikan menunaikan amanah kepada ahlinya dan memegang teraju keadilan terhadap manusia. Sekarang datanglah perintah menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia dan di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus rasul-rasul dan penutup segala rasul ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Allah yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Maka isi kitab suci semuanya pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Umat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah. Sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia, dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar iman kepada Allah dan hari akhirat. Manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas dari penglihatan dan tilikan Allah. Dia bekerja karena Allah yang menyuruh. Dia berhenti karena Allah yang mencegah. Sebab itu taat kepada Allah menjadi puncak yang sebenarnya dari seluruh ketaatan. Undang-undang suatu negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah. Kemudian itu orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Allah. Banyak perintah Allah yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dengan taat kepada Rasul, barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang yang percaya kepada Allah, tetapi dia tidak beragama. Sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Dapatlah disimpulkan perintah taat kepada Allah dan kepada Rasul dengan teguh kuat memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Diperintahkan sholat 5 waktu oleh Allah. Bagaimana mengerjakan sholat
kalau tidak melihat contoh Rasulullah. Diperintahkan mengerjakan haji dan ibadah yang lain. Bagaimana caranya kalau tidak diikuti cara-cara Rasulullah mengerjakan haji dan lain-lain itu? Bahkan segala sikap hidup, tingkah laku, sopan santun Rasulullah menjadi contohlah semuanya. Barulah sah beragama. Kemudian diikuti oleh taat kepada ulil amri minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan. Tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama, di antara kamu. Kedua, daripada kamu. Maksudnya yaitu mereka yang berkuasa adalah daripada kamu juga. Naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya sebagai satu kenyataan. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah,